Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang produk domestik regional bruto atau PDRB hijau. Produk domestik regional bruto atau PDRB hijau. Apa itu PDRB hijau? PDRB hijau adalah pendekatan perhitungan yang memasukkan nilai deflasi atau pengurangan sumber daya alam dan degradasi atau kerusakan lingkungan, sehingga mencerminkan biaya yang harus dibayar untuk mempertahankan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Dengan demikian, PDRB hijau menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan. Tujuan dan manfaat PDRB hijau. Yang pertama, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, menjadi instrumen pengukur keberlanjutan pengembangan yang mengintegrasikan faktor lingkungan. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pengelola sumber daya alam dalam menjaga sumber daya dan kualitas lingkungan. Yang terakhir, mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tantangan penerapan PDRB hijau. Yang pertama, nilai PDRB hijau biasanya lebih kecil dibandingkan dengan PDRB konvensional sehingga sulit dijadikan dasar kebijakan pembangunan. Yang kedua, data mengenai deflasi dan degradasi lingkungan masih sulit diperoleh secara akurat. Dan yang ketiga itu memerlukan kerjasama lintas sektor dan pemahaman komprehensif untuk penerapannya di tingkat daerah maupun itu di tingkat nasional. Jenis-jenis PDRB hijau. Yang pertama, PDRB konvensional atau PDRB coklat hanya memperhitungkan nilai tambah ekonomi tanpa memperhitungkan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, PDRB semi hijau memperhitungkan nilai deflasi sumber daya. Yang ketiga, PDRB hijau memperhitungkan deflasi sumber daya alam serta degradasi lingkungan. Tahapan perhitungan PDRB hijau. Yang pertama, menghitung nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan volume sumber daya alam yang digunakan. Yang ketiga, menghitung nilai ekonomi sumber daya alam yang dipakai atau deflasi. Yang keempat, mengurangi nilai deflasi dan PDRB konvensional menjadi PDRB semi hijau. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kerusakan lingkungan atau degradasi pada tanah, air, dan juga udara. Aku juga suka kamu, aku juga cinta kamu. Coba-coba kita jadi yang dulu. Coba-coba jalan dulu, biar ku tahu seberapa cintamu. Coba-coba pacaran dulu, biar ku tahu kesetiaanmu. Timbul cinta lama dada pada pandangan pertama, dari itulah aku terlena. Yang mempengaruhi PDRB hijau. PDRB hijau dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat pendidikan, pengangguran, indeks Gini, kepadatan penduduk, investasi asing, dan tingkat demokrasi yang dapat mempercepat dan memperlambat trennya. 10 daerah terkaya di Provinsi Jawa Barat berdasarkan PDRB per kapita tahun 2024.
Di urutan ke-10, Kota Bekasi dengan PDRB per kapita 48,92 juta rupiah. Lalu di urutan ke-9, Kabupaten Bogor dengan PDRB per kapita 54,86 juta rupiah. Kemudian di urutan ke-8, Kabupaten Indramayu dengan PDRB per kapita 55,17 juta rupiah. Lalu di urutan ke-7, Kota Bogor dengan PDRB per kapita 56,62 juta rupiah. Berikutnya di urutan ke-6, Kota Cimahi dengan PDRB per kapita 72,53 juta rupiah. Kemudian di urutan ke-5, Kabupaten Purwakarta dengan PDRB per kapita 84,02 juta rupiah. Lalu di urutan ke-4, Kota Cirebon dengan PDRB per kapita 88,56 juta rupiah. Berikutnya di urutan ke-3, Kabupaten Karawang dengan PDRB per kapita 121,30 juta rupiah. Kemudian di urutan ke-2, Kabupaten Bekasi dengan PDRB per kapita 128,69 juta rupiah. Dan di urutan pertama, Kota Bandung dengan PDRB per kapita 147,08 juta rupiah. Kira-kira apa yang membuat daerah-daerah tersebut memiliki PDRB per kapita yang tinggi di Jawa Barat? Contoh kasus dan implementasinya. Yang pertama di sektor kehutanan, perhitungan PDRB hijau memperhitungkan penyusutan nilai hutan akibat eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Dan yang kedua, PDRB hijau di suatu daerah dapat memberikan nilai yang lebih realistis terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulannya adalah PDRB hijau merupakan indikator penting yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dengan memperhitungkan degradasi dan deplesi sumber daya alam. PDRB hijau memberikan gambaran yang lebih realistis tentang pembangunan daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi sementara, tetapi menjaga realitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang ramah lingkungan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.